bulan Ramadan sama seperti kau membaca 10 ayat. Satu rakaatmu di bulan Ramadan, baik wajib ataupun sunnah, maka kau mendapatkan 10 kali lipat pahala. 10 rakaatmu sama dengan 100. 100 rakaatmu sama dengan 1000. Pelipat gandaan amal ini hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah engkau dengan kedatangan bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung, bulan yang dirindukan oleh para aulia, oleh para syuhada, oleh para as-salafun as-salih. Bulan yang dimana ketika bulan itu datang, para aulia, para ulama berkata, marhaban bil rahmah, marhaban bil ghafarah, marhaban bi itqin minan nar. Selamat datang wahai bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan pengampunan, bulan yang Allah bebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah. Bulan yang dimana awaluhu rahmah wa ausatuhul maghfirah wa akhiruhu idkan minan nar. Bulan yang 10 hari pertama rahmat. Rahmat yang Allah berikan di bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan rahmat-rahmat di luar bulan Ramadan. Maghfirah di hari 10 hari kedua yang Allah berikan kepada umatnya di bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan pengampunan-pengampunan di bulan-bulan yang lainnya. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, tadhirul qulub, tazkiyatun nufus, bersihkan kau punya hati, sucikan kau punya jiwa, karena Ramadan adalah bulan peperangan. Loh, kok bisa Ramadan adalah bulan peperangan? Ya, Ramadan adalah bulan peperangan. Ketika Rasulullah pulang dari perang, Rasulullah berkata kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, apakah ada perang yang lebih besar ya Rasulullah? Ya, ada perang yang lebih besar, yaitu berperang melawan musuh yang tidak tampak, berperang melawan musuh yang ada dalam dirimu, berperang melawan musuh yang terbesar. Apa itu? Yaitu jihadun nafas, berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan syahwat. Saudara-saudara, tuba liman kana akluhu amira wa hawahu asira, fawailul liman kana akluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Makanya malaikat tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, tidak pernah melawan perintah Allah, selalu taat, selalu patuh, selalu tunduk kepada Allah. Kenapa? Malaikat Allah ciptakan akal, tidak punya nafsu. Sedangkan binatang otak punya tapi akal tidak punya. Allah ciptakan binatang nafsu tapi tidak akal. Makanya binatang kalau itu kucing dia mau nyolong, dia mau apa, kambing makan rumput orang, binatang tidak punya akal. Sedangkan kita, apa-apa yang tidak dimiliki oleh malaikat kita punya. Apa itu? Nafsu. Apa-apa yang tidak dimiliki oleh binatang kita punya. Apa itu? Akal. Sehingga intinya, siapa orang yang akalnya menguasai hawa nafsunya, akalnya menguasai syahwat, akalnya menjadi raja, nafsunya menjadi budak, akalnya yang dimana akalnya bisa memperbudak syahwatnya sehingga akal itu menghantarkan dirinya kepada ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, kepada ilmu, amal, ibadah, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, zuhud, ibadah, qanaah, menuntut ilmu, duduk di majelis taklim, duduk berkumpul bersama para aulia, para solehin, orang-orang alim, para pewaris keilmuan Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad. Maka akal yang seperti ini, akal yang menjadi raja dan nafsu menjadi budak, maka kedudukan orang-orang yang seperti itu lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, orang-orang yang syahwat dan hawa nafsunya menguasai akalnya, syahwat hawa nafsunya memperbudak akalnya, sehingga akal diperbudak, condong kepada perbuatan dosa, maksiat, mungkarat, dolalat. Dia lebih memilih perkara-perkara yang memutuskan hubungannya dengan Allah daripada meninggalkan perkara yang memutuskan hubungan dengan Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia lebih memilih untuk meninggalkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang menjauhkan dia dari Allah. Dia lebih rela kehilangan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan dunia karena Allah daripada kehilangan Allah karena pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan. Saudara-saudara, orang-orang yang dimana akal menguasai akal dikuasai syahwat, syahwat hawa nafsu menguasai akalnya, kedudukan itu orang lebih rendah daripada binatang, saudara-saudara.